I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Marulin Gulan dari kelas 11-2 asal sekolah dari SMA Negeri 1 Subamban. Di sini saya akan menjelaskan konsep terbentuknya NKRI dan usaha-usaha yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang bisa disebut NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang cukup besar. Negara yang diapit dua benua dan dua samudra ini dihuni oleh jutaan penduduk yang cukup heterogen. Berdirinya NKRI ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang naskahnya dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak mudah untuk memproklamasikan kemerdekaan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat serangkaian peristiwa luar biasa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi tersebut. Pada 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Jepang. Meski ada ledakan bom, Jepang terus mencoba menepati janjinya untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI berganti menjadi PPKI atau Persiapan Panitia Kemerdekaan Indonesia. Namun kota Nagasaki kembali diledakkan dengan bom atom pada 9 Agustus 1945 yang membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Demi memanfaatkan momen itu, pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa yang dinamakan Ranges Dengklok. Peristiwa itu ditandai dengan para pemuda yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Ranges Dengklok untuk menjatuhkan dan menjauhkan dari pengaruh Jepang. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno. Saat proklamasi kemerdekaan, Indonesia belum memiliki kepala pemerintah dan sistem administrasi yang jelas. Setelah proklamasi, segera dibentuk kelengkapan pemerintah agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara. Sehari proklamasi dikumandangkan, saat itu PPKI segera menyelenggarakan rapat yang kemudian menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain: 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 3. Pembagian wilayah Indonesia. 4. Pembentukan kementerian. 5. Pembentukan Komite Nasional Pusat. 6. Membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Upaya Indonesia untuk merdeka melibatkan berbagai taktik, perjuangan dan strategi yang dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari para pemimpin nasional hingga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Beberapa upaya penting untuk merdeka antara lain: 1. Pergerakan nasional. Berbagai organisasi pergerakan nasional didirikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan lain-lain menjadi panggung perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. 2. Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda di Jakarta yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Sumpah ini menyatukan tekad pemuda Indonesia untuk satu bahasa atau bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia, dan satu bangsa Indonesia, yang menjadi simbol persatuan dan semangat nasionalisme. 3. Pemuda-pemudi Indonesia. Para pemuda dan pemudi Indonesia memainkan peran penting dalam gerakan kemerdekaan. Mereka terlibat dalam aksi perlawanan seperti demonstrasi, mogok, dan aksi sipil lainnya
untuk menunjukkan perlawanan mereka terhadap penjajahan. 4. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan langkah terpenting dalam usaha mencapai kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pemimpin nasional pada saat itu secara resmi menyatakan kemerdekaan Indonesia dan membentuk pemerintahan darurat. 5. Perjuangan bersenjata setelah proklamasi. Indonesia terlibat dalam perjuangan bersenjata melawan tentara Belanda yang berusaha merebut kembali wilayah yang diduduki oleh Jepang. Perang kemerdekaan Indonesia berlangsung dari 1945 hingga 1949 yang mencakup peristiwa-peristiwa seperti agresi militer 1 dan 2. 6. Diplomasi dan perundingan. Selain perjuangan militer, diplomasi dan perundingan juga berperan penting dalam mencapai kemerdekaan. Indonesia berusaha mendapatkan dukungan dari negara-negara lain dan berpartisipasi dalam berbagai forum internasional untuk memperjuangkan pengakuan atas kemerdekaannya. 7. Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, Indonesia menjadi platform penting bagi negara-negara Asia dan Afrika untuk menyatukan suara dan mendukung kemerdekaan dan perdamaian di kawasan tersebut. 8. Kesatuan rakyat. Salah satu kekuatan utama dalam perjuangan kemerdekaan adalah kesatuan rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan budaya. Semangat persatuan dan gotong royong sangat penting dalam menghadapi tantangan kemerdekaan. Usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan meliputi 1. Peningkatan kerjasama internasional untuk memperluas pasar ekspor dan memperoleh teknologi sumber daya. 2. Memperkuat lembaga-lembaga pemerintah yang berdemokrasi dan menerapkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, atau KKN. 3. Mengembangkan potensi ekonominya sendiri tanpa harus bergantung pada sektor impor dari negara lain. 4. Memanfaatkan dan mengelola kekayaan alam serta sumber daya yang melimpah untuk menghasilkan produk-produk berkualitas yang dapat bersaing di pasar global. Cukup sekian dari penjelasan saya tadi. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Terima kasih.